Shalom saudara, selamat datang dalam ibadah doa hari Rabu, Wednesday Breakthrough. Saya mengundang saudara untuk persiapkan hati. Saya percaya bahwa setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Tapi biarlah pada sore hari ini kita menjadi orang-orang yang tetap tenang, jadi orang-orang yang tetap berdoa, dan yang senantiasa mata kita tertuju hanya pada Tuhan Yesus. Saya mau undang saudara untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Sore hari ini kami masih bisa bersekutu Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, berdoa, dan mencari wajah-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan senantiasa hati kami tertuju kepada Engkau. Biar sungguh Tuhan pengharapan kami taruh hanya kepada Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Lebih
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya saat ini? Saya berharap bahwa saudara semua dimanapun saudara berada, saudara ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat hari ini, hari yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, dan saat ini kami boleh mengikuti ibadah online, dan Tuhan yang berfirman kepada kami melampaui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kali ini ada tema yang luar biasa yang saya harus sampaikan, yaitu tentang buta. Buta. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada paling tidak dua tokoh dunia, ya, saya boleh katakan bagi saya itu dua tokoh dunia yang mengalami gangguan dalam penglihatan. Bahkan salah satunya buta. Saudara, namun mereka telah menjadi inspirasi banyak orang, bahkan kehidupannya, tulisannya, kata-katanya itu menjadi motivasi bagi banyak orang. Nah, tokoh yang pertama adalah Gus Dur. Saudara tahu Gus Dur ya? Bapak Presiden Republik Indonesia yang keempat. Nah, beliau pernah katakan seperti ini. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk pada kenyataan. Asalkan engkau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Dan ini memang yang Pak Gus Dur lakukan. Dalam kondisi fisik yang terbatas, tapi selama beliau yakin bahwa beliau itu berada di jalan yang benar, beliau akan jalankan terus jalan yang benar itu. Tokoh yang berikutnya adalah Helen Keller. Helen Keller adalah seorang wanita yang buta dan tuli. Nah, wanita ini adalah wanita yang pertama yang berhasil lulus dari perguruan tinggi. Beliau menjadi seorang penulis yang terkenal dan juga sebagai penasehat senior bagi para penyandang cacat. Pada waktu usia 1,5 tahun, Helen Keller mengalami sebuah penyakit yang menyebabkan dia buta, tuli. Bahkan dia mengalami kesulitan dalam bicara juga. Boleh kata bisu. Saudara, beliau katakan seperti ini. Berjalan dengan seorang teman di kegelapan lebih baik daripada sendirian di dalam cahaya. Nah, Helen Keller sampaikan ini bukan tanpa alasan, karena dia sendiri mengalami. Kalau dia waktu di usia 1,5 tahun, mulai usia 1,5 tahun, beliau sulit untuk berbicara, bahkan tidak bisa melihat, mendengar pun juga tidak bisa. Tapi beliau bisa sukses di dalam pendidikannya, bahkan dia menjadi berkat di negaranya pada saat itu, karena ada seorang yang mau mendampingi dia terus. Bahkan seorang yang menjadi pendamping dia, yang menjadi seorang sahabat, menjadi seorang teman. Bahkan menjadi seorang coach, sebagai seorang pelatih, mentor bagi dirinya sampai di akhir hayat dari temannya ini. Akhirnya dia berhasil, Helen Keller berhasil. Nah saudara, kedua tokoh ini, tokoh yang luar biasa. Dan saya renungkan, memang keterbatasan fisik tidak menjadi alasan untuk seseorang tidak mengalami survive dalam kehidupannya. Amin. Nah saudara, Tuhan mengasihi orang yang buta secara fisik atau ada keterbatasan secara fisik. Namun Tuhan mengecam orang yang buta secara rohani, buta secara hati. Nah, pernah di suatu peristiwa, ya, di dalam Matius 15 ayat 3 sampai 20,
Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, saudara, ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Ya, datang beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka datang, mereka mengkoreksi atau memprotes kepada Yesus. Dikatakan, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Pada zaman itu, pada saat itu, basuh tangan sebelum makan itu bukan sekedar supaya sehat, tetapi sudah menjadi sebuah ketetapan, sebuah hukum. Ya, sebuah hukum, atau dengan kata lain disejajarkan dengan hukum Allah. Itu sebabnya mereka protes. Nah, saudara, Yesus bukan membela muridnya, tetapi Yesus menyatakan kebenaran. Nah, saudara, di sini ada satu perkataan atau satu teguran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Nah, saudara tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang masuk di dalam jajaran sebagai pemimpin agama orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ya, dikatakan mereka itu orang-orang yang tahu akan hukum Tuhan. Dan mereka dikatakan orang-orang yang memelihara hukum Tuhan begitu ketat. Ya, sampai-sampai mereka begitu ekstrim, mereka tidak mau bergaul dengan sembarangan orang. Nah, kenapa? Nah, justru pada saat itu Yesus menegur mereka. Yesus katakan di ayat 13-14, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, saudara, ini merupakan teguran buat kita semuanya juga. Nah, mari sama-sama kita akan lihat. Apakah kita termasuk orang buta? Buta, bukan buta secara fisik, tapi buta secara hati, buta rohani. Nah, ada 3 ciri orang buta rohani. Dan saya sangat yakin kita tidak mau terkategori sebagai orang yang buta secara rohani.
sekalipun kita melek secara jasmani. Nah saudara, ciri yang pertama adalah orang yang buta rohani, orang yang buta hati adalah orang yang tidak bisa melihat dan memahami kebenaran sebagai kebenaran yang mutlak. Tetapi orang ini cenderung lebih kepada memanfaatkan, mencari-cari ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung membenarkan dirinya. Dengan kata lain, orang yang buta secara rohani itu bukan berarti dia tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan, dia tahu. Tetapi cenderungnya lebih mencari pendukung untuk membenarkan dirinya. Pembenaran diri. Nah saudara, contohnya pada saat itu, ya, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Antara mereka katakan nggak perlu lagi memperhatikan orang tua, ya, memperhatikan orang tua. Kenapa? Karena persembahan atau mungkin zaman saat ini ya support dana itu untuk orang tua udah nggak ada karena sudah dipersembahkan kepada Allah, sudah dipersembahkan ke gereja, sudah untuk ibadah sampai orang tua itu kita nggak perlu perhatikan nggak apa-apa. Nah Tuhan mengecam, artinya orang Farisi ahli Taurat itu mencari pembenaran untuk dia dibenarkan untuk tidak memperhatikan orang tua karena persembahan itu telah dipersembahkan di gereja atau ibadah. Nah hal yang kedua, banyak orang juga yang mencari-cari pembenaran diri. Contoh lagi yang sangat viral, sebenarnya bukan saat ini, dari dulu juga. Ya seseorang boleh bercerai, cari ayat-ayat pendukung untuk bisa dikatakan atau diizinkan bercerai, sah bercerai. Jika karena zina, wah ketemu ayatnya, ada di kitab Injil, yaitu Injil Matius. Saudara, mencari-cari ayat firman Tuhan demi untuk mendukung pembenaran perbuatannya. Padahal ayat firman Tuhan yang berbicara tentang boleh bercerai, ya, asal karena zina, itu penekanannya bukan di situ intinya. Karena Tuhan dengan tegas katakan Allah membenci perceraian. Jadi segala sesuatu yang dibenci Allah, jangan pernah sekali-kali kita kompromi untuk kita lakukan. Hal yang berikutnya, ya mungkin ada di antara kita, ada sementara orang di luar sana yang katakan, boleh marah, bahkan membalik-balikan meja, kursi dan sebagainya, boleh. Kenapa? Ya di Alkitab ada. Tuhan Yesus sendiri juga pernah marah. Pernah marah itu membalik-balikan kursi, bangku dan sebagainya. Saudara, mereka lupa atau kita lupa bahwa Yesus marah pada waktu membalikkan itu meja-meja apa? Dan Yesus marah dengan alasan yang benar, dengan alasan yang tepat, karena bait Allah itu disalahgunakan. Dan Yesus marah pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan alasan yang tepat. Oke saudara, nah ini paling enggak ada contoh-contoh di mana orang yang buta secara rohani atau buta hati itu, orang itu mencari pembenaran dari ayat firman Tuhan. Ya, oke. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang buta secara rohani adalah orang yang tidak bisa melihat, memahami diri sendiri. Dengan kata lain, orang tersebut hanya sibuk menilai, mengkritik orang lain. Menilai, mengkritik orang lain dengan sudut pandangnya sendiri. Karena dia menganggap dirinya itu benar, pendapatnya itu benar. Sampai-sampai dia ingin orang lain itu seperti dirinya. Saudara, menganggap diri lebih benar, menganggap diri paling benar dari orang lain. Apalagi kalau dia sudah setia melakukan kewajiban agamanya. Nah, saudara, orang tipe ini tahu kebenaran, tahu ayat firman Tuhan. Tetapi cari-cari pembenaran. Saudara menganggap diri lebih benar. Saudara, Amsal 29 ayat 1 katakan seperti ini. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Sangat mengerikan loh saudara. Bagi kita,
Kalau kita tahu kebenaran, tetapi kita masih mengeraskan hati, menganggap diri kita tetap benar, Alkitab catat seperti itu. Kalau kita tetap bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong, akan tiba-tiba diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Dan saya boleh katakan ini masa-masa di mana kita masih dapat mengalami pemulihan. Itu sebabnya kalau ada firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, entah lewat saat teduh pribadi atau lewat ibadah online seperti ini, biarlah kita belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, itu ciri yang kedua. Jadi ciri yang pertama orang yang buta secara rohani atau buta hati adalah orang yang tidak dapat melihat, tidak bisa melihat dan memahami kebenaran sebagai sebuah kebenaran yang harus dia pegang. Yang kedua, orang yang buta secara rohani adalah orang yang menganggap dirinya benar sehingga dia tidak bisa melihat atau memahami diri sendiri. Padahal dia jauh lebih bobrok istilahnya daripada orang lain yang dia nilai. Nah saudara, Tuhan Yesus pernah sampaikan, mengapa engkau melihat selumbar di mata orang lain, tapi engkau tidak melihat, tidak fokus kepada balok yang di dalam matamu, di dalam pribadimu. Kalau engkau mau mengeluarkan selumbar dari orang lain, keluarkan dulu balok itu. Nah saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh saling mengoreksi. Saudara belajar kita mengoreksi, yes, tapi dengan cara yang benar, yaitu prinsipnya apa? Kebenaran firman Tuhan itu. Orang Farisi ahli Taurat juga ditegur oleh Tuhan Yesus. Kalau mau mengkoreksi, introspeksi dulu, introspeksi diri. Oke, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, ciri orang yang buta secara rohani, buta hati adalah orang itu tidak bisa melihat dan memahami ibadah itu bersifat rohani, bukan aktivitas lahiriah. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat lebih cenderung kepada aktivitas lahiriah. Istilahnya keagamaan atau secara agamawi. Kegiatan-kegiatan secara agamawi. Nah saudara, sesungguhnya Allah menginginkan ibadah itu dengan esensi yang benar, yaitu bersumber dari hati, bukan perintah manusia, sekalipun otoritas. Ya, ibadah itu bukan hafalan, bukan rutinitas, tetapi lebih kepada bersumber dari hati yang rindu mau beribadah. Nah, ibadah juga bukan supaya dilihat, dinilai oleh orang, apalagi supaya diabsensi, bukan saudara. Nah, ini yang perlu kita semua tahu, dan orang Farisi ahli Taurat juga harus memahami tentang esensi ibadah. Nah, saudara, esensi ibadah itu apa? Esensi ibadah sebenarnya simpel, yaitu yang saya temukan ya, bahwa esensi ibadah itu adalah pengakuan, sebuah pengakuan, penyataan, pengakuan, penghormatan, penyembahan, pengabdian kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, esensi ibadah adalah pengakuan, penghormatan, penyembahan, pengabdian kepada Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta saudara dan saya, melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, contoh ibadah itu harus bersumber dari hati, karena esensi ibadah itu bukan dari kegiatan lahiriah, tetapi dari hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Dikatakan, hai orang-orang munafik. Kenapa dikatakan munafik? Hanya fokus kepada kegiatan agamawi, tapi hatinya tidak dibereskan. Hatinya masih dikeraskan. Yesus katakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku ini maksud adalah Tuhan pencipta, dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, kita lebih utamakan ajaran Tuhan ketimbang ajaran manusia. Kita boleh diajar oleh manusia dan sah-sah saja. Namun selalu kita compare itu setiap ajaran yang masuk kepada kita dengan ajaran yang sejati, yaitu ajaran firman Tuhan. Nah, saudara, salah satu antara lain beberapa hal bentuk ibadah-ibadah. Yang pertama tentang berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti kita pernah berdoa, bahkan kita semua suka berdoa. Tapi tahukah saudara, berdoa itu harus dimulai dari hati. Hati yang seperti apa? Tentunya paling tidak hati yang tulus dan suci. Tulus, ikhlas, dan suci. Dan bagaimana kita bisa berdoa? Alkitab katakan juga, berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Bagaimana ini bisa? Bisa, saudara, kalau kita mau datang kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Ada pemberesan sebelum kita berdoa. Minta diampuni dan juga kita mengampuni orang yang telah mengecewakan atau menyakiti hati kita. Oke? Nah, ini yang pertama, tentang hal berdoa saja. Itu salah satu bentuk ibadah. Harus dimulai dari hati. Ya, saya sangat yakin ada di antara saudara yang sampai saat ini dengan tekun berdoa. Berdoa syafaat buat gereja-gereja, buat gereja lokal kita, GBI Hosana, juga buat bangsa negara. Saudara, adakah itu kita berdoa benar-benar dari hati? Yang kedua, beribadah secara offline atau online. Nah, khususnya saat ini, khusus di gereja lokal kita ini, kita masih beribadah secara online. Tapi tahukah saudara, ketika kita beribadah secara online, di situ ada Tuhan. Di mana saudara saya berada ketika kita mengikuti sebuah ibadah online, di situ ada Tuhan. Jadi bagaimana dong? Ya mulai dari hati, bersumber dari hati, dengan menghormati Dia. Percaya bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Karena Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan kita ikuti ibadah online, supaya ketika ditanya oleh seseorang atau ditanya oleh gembala, sudah ibadah online? Sudah. Bukan semata-mata itu. Tujuan kita ibadah adalah benar-benar sebuah pengabdian, pengakuan, penghormatan, penyembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, ibadah secara online maupun mungkin nanti kita akan adakan atau ibadah secara offline, bukan supaya dilihat orang, supaya dikatakan kita sudah ibadah dengan cara kita mengikuti liturgi ibadah. Kita ibadah di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan dikatakan kita sudah ibadah. Biar kita lebih cenderung kita memperhatikan apa kata Tuhan ketimbang apa kata manusia. Nah, saudara, contoh lebih lanjut. Dalam bagian dari ibadah adalah pemberian sedekah. Kita memberi bantuan, kita menolong orang. Saudara, ini tujuannya bukan supaya dilihat orang. Atau lebih lagi supaya kita selamat. Bukan seperti itu. Tapi karena saudara dan saya oleh iman kepada Kristus sudah selamat. Maka itu kita juga menunjukkan kasih yang telah kita terima itu. Kita bagikan kepada orang lain dalam wujud barang, uang, dan sebagainya. Jadi bukan supaya untuk dilihat dan dinilai orang bahwa kita ini orang murah hati. Biar Tuhan yang mengatakan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang murah hati. Kenapa? Karena perbuatan baik kita terhadap sesama kita itu bersumber dari hati. Demikian pula dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, saudara, termasuk dalam soal dalam bekerja. Bagi Bapak Ibu yang bekerja secara saya pakai istilah sekuler ya, bekerja di kantor, berusaha, punya perusahaan. Saudara bekerjalah karena waktu saudara bekerja itu juga saudara sedang menyatakan ibadah saudara kepada Tuhan. Bahwa dimanapun saudara bekerja, apapun yang saudara sedang kerjakan, Tuhan ada di situ dan Tuhan yang memberikan upah kepada saudara dan saya. Nah, saudara, jadilah orang yang bukan buta rohani, buta hati, tetapi jadilah orang yang melek rohani. Nah, saudara, bagaimana caranya? Simpel saja. Kalau kita sadar atau kita telah mendapatkan pencerahan pada
ibadah online pada saat ini lewat firman Tuhan ini. Saudara, yang pertama kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus Kristus dengan kerendahan hati kita. Kita akui ternyata selama ini kita hidup dengan buta secara rohani. Tapi kita melek secara jasmani saja. Kita minta ampun sama Tuhan dan kita terima dengan iman pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, kita menyatakan komitmen kita. Mulai saat ini kita mau hidup sebagai orang-orang yang melek secara rohani. Bukan karena kita, tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang jamah hati kita, dan kita berkomitmen di hadapan Tuhan, dan kita hidup di dalam komitmen itu. Yaitu apa? Kita bertekun di dalam komitmen itu. Komitmennya apa? Hidup sebagai orang yang melek rohani. Nah, ini harus dipelihara. Caranya kita setia antara lain bertekun di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan tiap hari. Sehingga kita mengalami terus pembaruan pikiran. Cara kita menilai sesama, cara kita menilai diri kita, bahkan terlebih yang utama ketika kita menilai Tuhan, cara yang terus diperbarui. Cara kita menilai pola pikir kita terus mengalami pembaruan oleh kuasa firman Tuhan yang kita renungkan tiap hari. Tentunya oleh pertolongan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Saudara percaya bahwa di mana saudara berada di situ ada Tuhan. Dan Tuhan mau menjamah saudara dan saya. Kita mau terus mengalami pembaruan demi pembaruan. Mari kita taruh tangan kita masing-masing di dada kita masing-masing. Tuhan, saat ini Engkau memperhatikan setiap pribadi kami. Engkau yang mengetahui keberadaan kami, terutama hati kami Tuhan. Kau tahu kehidupan kami selama ini. Kami hidup sebagai orang-orang yang munafikah, sebagai orang-orang yang kelihatannya ya melek secara jasmani, dan memang kami tidak buta secara jasmani. Namun seringkali kami menyatakan diri sebagai orang-orang yang melek secara rohani, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang tahu. Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan jamah hati kami, Tuhan ampuni kami Bapa. Dan kami nyatakan komitmen kami mau hidup sebagai orang-orang yang melek rohani. Tuhan Yesus tolong kami. Dan kami mau bertekun terus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sehingga kami terus mengalami pembaruan dalam cara kami berpikir, cara kami menilai setiap orang, cara kami menilai keadaan apapun, termasuk kami menilai diri kami. Bukan lagi apa kata orang, apa kata diri kami, tetapi apa kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, meteraikanlah setiap kebenaran firman Tuhan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, kita bertemu lagi bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus biarlah kita dijamah dan diurapi. Kita mulai doa kami ya Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa. Bapa kembali mengumpulkan kami walaupun kami dalam di udara bertemu, tetapi kami tahu tangan Bapa sudah menjamah pikiran dan hati kami satu persatu ya Bapa. Bapa urapi jemaat petunjuk, biarlah semua dapat berjalan dan kami dapat berbakti. Walaupun yang umurnya lebih banyak tidak boleh berbakti, tetapi yang muda-muda biarlah dapat berkumpul dan merasakan kuasa Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, urapi anak-anak-Mu, pakai dengan heran, dengan kasih Kristus ya Bapa. Bapa, Kau juga memberkati bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Papua. Bapa, para malaikat menjaganya dengan luar biasa, memakai dan melindungi Bapak Joko Widodo dan Bapak Mahfud Amin dengan heran. Terima kasih Bapa. Bapa, urapi Cahya, Nancy dan kedua anaknya, pakai Cahya sebagai gembala sidang kami. Bapak memberikan jalan keluar, Bapak memberikan hikmat, Bapak memberikan kata-kata yang luar biasa, membangkitkan iman kami, menyatukan kami. Terima kasih Bapak, urapan Bapak yang luar biasa.
Shalom saudara, hari ini kita telah berdoa bersama-sama, kita telah berdoa bagi jemaat kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Saya percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan, puji-pujian penyembahan kepada Dia. Amin. Saudara, mari kita mau berdiri bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menyatu dengan Engkau. Kami boleh terus membangun keintiman dengan Engkau. Dan kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau mendengarnya, Engkau memperhatikannya, bahkan Engkau menyatakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami imani Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi, segala sesuatu dapat dimungkinkan ketika dunia berkata tidak mungkin, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu pada hari ini. Baik kami yang memimpin puji-pujian maupun kami yang memberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudara-saudara terkasih, mari kita mau membuka kedua tangan kita dan hati kita. Kita boleh menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.